Untuk menggali tumbuhan
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk melukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini, kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar, tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang, kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita.
tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Kita percaya di tahun yang baru ini kita akan menerima pengharapan yang baru. Kita percaya di tahun yang baru ini kita akan bangkit menjadi pemenang. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita mau memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mau menolongku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada anak-anak. Mari Bapak Ibu kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan.
bersemangat untuk memuji Tuhan. Katakan haleluya. Bersukacita Bapak Ibu. Boleh sapa kanan kirinya dong. Bilang bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala.
Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2023. Bapak rohani kita memberikan tema tahun ini adalah tahun untuk bangkit menjadi pemenang. Kita sudah tahu apa yang menjadi perakiraan ya dari pakar-pakar di dunia ini, bahwa tahun 2023 adalah tahun yang begitu tidak mudah untuk kita jalani. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan. Kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ingin membekali, ingin mengurapi kita semuanya untuk diberikan kemampuan untuk melalui tahun 2023 dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan inginkan kita hidup, sebelum kita menjalani tahun 2023, kita hidup terus minta pengurapan Tuhan. Karena apa? Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-28. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah pengurapan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya sama Tuhan, pengurapan bukan sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan hidup iman dan keseharian kita. Dalam sehari-hari kita butuh pengurapan Tuhan. Tapi seringkali banyak orang Kristen tidak mengerti akan ini dan memahami apa pengurapan itu. Sesungguhnya tujuan pengurapan Tuhan atau makna pengurapan Tuhan adalah Tuhan mengambil alih segenap kehidupan kita. Tuhan mengatur dan mengendalikan hidup kita. Dan Tuhan mematikan manusia lama kita, sehingga kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 6. Di sana dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita diurapi salah satunya dengan minyak. Dalam perjanjian lama, pengurapan minyak digunakan untuk mengurapi imam besar dan keturunannya, serta mengurapi bait suci, peralatannya, perabotannya, sebagai tanda disucikan, dikuduskan bagi Tuhan. Di dalam perjanjian baru, pengurapan minyak digunakan murid-murid Yesus untuk mengurapi orang sakit, menyembuhkan mereka. Di dalam Yakobus 5 ayat 14 juga dikatakan di sana, penatua-penatua. Kalau ada jemaat yang sakit, baiklah dia memanggil penatua ya, untuk mengurapi orang sakit dengan minyak.
pelayanan kesembuhan bagi orang sakit. Kenapa pengurapan itu penting dalam kehidupan perjalanan iman kita? Karena Tuhan mengalirkan kuasa-Nya di dalam pengurapan itu. Kuasa yang dahsyat, yang sangat luar biasa bekerja dalam kehidupan seseorang yang diurapi. Di dalam Alkitab, contohnya Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13 dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Perhatikan ini. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ada dampak yang luar biasa di dalam diri Daud setelah diurapi oleh Tuhan. Kuasa Tuhan senantiasa menyertai hidup Daud. Berkat yang berkelimpahan, kemenangan, kekuatan, dan perlindungan senantiasa menyertai hidup. Bukankah ini yang kita perlukan di dalam tahun 2023? Kita diawali bulan Januari ini. Kita akan melangkah di sepanjang tahun 2023. Kita butuh yang namanya pengurapan daripada Tuhan. Saat ini kita di dalam era Pentakosta yang ketiga, di mana kita menjadi messenger of the church Pentakos. Pengurapan sesungguhnya sangat diperlukan untuk menuntaskan amanat Agung. Pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, kerajaannya, kita sungguh membutuhkan pengurapan dari Tuhan yang diberikan oleh para pemimpin rohani kita, diteruskan kepada kita semuanya. Untuk itu, masuk dalam tahun 2023, yaitu tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Untuk kita jadi pemenang di tahun 2023, pastikan kita berjalan dalam pengurapannya setiap hari. Kita minta pengurapan setiap hari. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan di tahun 2023 ini untuk kita diurapi oleh Tuhan. Dan kita menerimanya dengan iman dan mulai melangkah, mengerjakan apa yang Roh Kudus Tuhan tuntun buat kita. Jangan lupa, kita berdoa setiap hari, setiap pagi, di dalam misbah pagi bersama, secara online. Setiap selesainya, pasti saya mengurapi setiap keluarga misbah pagi bersama. Supaya apa? Mereka dimampukan untuk menghadapi hari ini dengan kemenangan, lepas kemenangan yang daripada Tuhan. Ada syaratnya. Kalau kita sudah menerima pengurapan, kita diberi pengurapan sesuai dengan janji Tuhan, asalkan kita harus hidup intim dengan Tuhan setiap hari. Kita taat akan firman dan kita menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau ini kita lakukan, pengurapan itu tidak akan undur dari kita. Perhatikan di dalam Alkitab, waktu Saul menjadi raja, Roh Tuhan mengurapi dia. Tetapi waktu Saul tidak menjalankan
tidak intim dengan Tuhan, tidak taat akan firman-Nya, tidak menyenangkan hati Tuhan, roh Tuhan undur daripadanya. Pengurapan Tuhan tidak ada padanya. Dan jangan sekali-kali kita keluar dari pengurapan Tuhan. Pengurapan juga membantu kita untuk kita dapat selalu berharap terus kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita menaruh harapan kita di tahun 2023 hanya kepada Tuhan. Jangan mengharapkan kita menaruh harapan kita pada kebisaan kita. Kita masih kuat, saya masih ada. Jangan. Tapi taruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan akan janji, ayat yang ke-8, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Mari siapkan hidup kita, Bapak Ibu, supaya pengurapan Tuhan turun atas kita semuanya, memampukan kita, bukan saja kita bertahan, tetapi kita bisa mampu melangkah ke depan, langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah, demi langkah, karena pengurapan daripada Tuhan. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Tutup Alkitab kita, tutup mata kita inginkan firman Tuhan. Kita butuh pengurapan daripada Tuhan. Ini anak-anakmu Tuhan Yesus. Kami sudah memasuki tahun 2023, tahun yang penuh berkat Tuhan. Karena kami tahu Immanuel, Engkau beserta kami. Tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022. Kasih setia Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Izinkan Tuhan mengurapi kita satu persatu, memberikan kekuatan.
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah kita arahkan hati kita kepada kebaikan, lepas kebaikan Tuhan, untuk mengingat kebaikan lepas kebaikan yang daripada Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala kita. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak, Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau mendidik kami, Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kami kalau kami salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan inginkan, ayo langsung kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, mengucap syukur atas kesempatan kami bisa bersama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami rasakan lawatan-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memberi Tuhan, biarlah Tuhan pemberian kami Tuhan Kau berkati Tuhan. Engkau pakai pemberian umat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Melalui pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan Yesus, banyak orang akan diberkati, banyak orang yang akan datang kepadamu mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kau berkati segenap pekerjaan usaha ataupun yang mereka lakukan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang sama-sama memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, pengumuman tambahan untuk ibadah raya Minggu tanggal 8 Januari 2023. Apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di keluarga GBI Olympic City di tempat ini? Bila ada, kami mengundang dalam kasih untuk mengangkat tangannya. Ada yang baru? Luar biasa. Terima kasih Pak Bobi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk memberikan ucapan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Bila tidak ada tempat ibadah secara tetap, kami mengundang kembali minggu depan untuk bersama-sama beribadah di keluarga GBI Olympic City. GBI Olympic City Family Disciple Church mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah raya Minggu 15 Januari 2023 pukul 9 sampai dengan 10 di GBI Olympic City disertai ibadah anak dan ibadah youth. Mari datang bersama-sama dalam ibadah raya dengan nuansa Imlek, yaitu Minggu tanggal 22 Januari 2023
pukul 9 sampai dengan pukul 10 di GBI Olympic City, disertai ibadah anak, ibadah youth bergabung dengan umum. Ibadah buka tahun 2023 atau gabungan WPI dan UMAS disertai pengurapan oleh Bapak Gembala Sidang untuk memasuki tahun 2023 akan diadakan pada hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 onsite di Geraha Amal Kasih, Danau Bogor Raya. Pembicara Bapak Pendeta Sutadi Lutfi, disertai kendaraan, disediakan kendaraan antar jemput di halaman Gedung Setiajaya mulai pukul 8.30. Mari bergabung dalam mesbah pagi bersama yang diadakan setiap hari pukul 6 sampai dengan 6.30 secara online melalui Zoom. Terima kasih atas donasi Bapak Ibu untuk Lumbung Kul selama tahun 2022. Kami telah menyalurkan 7.480 liter beras dan 1.483 dus mie instan bagi Bapak Ibu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Informasi selengkapnya dapat dilihat di WA Group dan Instagram Family Disciple Church. Tetap melakukan protokol kesehatan untuk mengubah pandemi menjadi endemi. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengurapan yang Kau berikan, yang selalu ada, selalu baru setiap pagi Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan untuk selalu intim dengan Tuhan, taat akan firman-Mu, juga menyenangkan hati-Mu, sehingga senantiasa pengurapan itu tidak akan hilang dalam diri kami masing-masing, sehingga kami bangkit jadi pemenang di tahun 2023 ini. Bangkit dalam kemenangan sakit penyakit, bangkit dalam hubungan yang kurang baik dengan keluarga, bangkit dalam pada keterpurukan ekonomi. Engkau yang memberkati dan Engkau yang mengurapi. Terima kasih juga, kami juga mau berdoa buat Pak Adi yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dia, urapi dia senantiasa, berkati istrinya, anaknya, keluarga besarnya, segala pelayanannya. Engkau tuntun, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau pagi hari ini kami juga membawa para pemimpin rohani kami, Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Sinode, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Orahatio sebagai Gembala Pembina kami,
Berkati juga Bapak Pendeta Satria sebagai Ketua BPD kami. Berkati juga Gembala Rayon 7 kami, Bapak Pendeta Sukadi Rusli. Berkati juga Pak Adi sebagai Gembala GBI Olympic City. Engkau berkati mereka, Kau urapi senantiasa Tuhan Yesus. Berikan kepekaan yang lebih lagi, pewahyuan yang daripada Tuhan Yesus. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami juga berdoa buat para diaken, diakones, pengerja, aktivis yang melayani di GBI Olympic City ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus. Ikat tali kami, kasih kami semua untuk melayani Engkau lebih sungguh. Mampukan kami untuk melayani anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami juga membawa GBI Rayon 7 Tuhan Yesus. Engkau berkati GBI Rayon 7 buat pembangunan Geraha Amal Kasih dalam tahap finishing Tuhan Yesus. Mampukan kami semua Tuhan Yesus, tim yang membangun, yang menyelesaikan finishing ini, cukupi segala biaya yang dibutuhkan. Berkati juga Bapak Pendeta Sukadi Rusli, mampukan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati Indonesia, Engkau urapi Indonesia, Engkau pimpin Indonesia. Berkati juga para pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya Pak Amin Mahmud, jajaran para menteri, gubernur, TNI, Polri sampai tingkat RT RW. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kota kami, kota Bogor, Kabupaten Bogor, biar menjadi kota Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus. Berkati juga buat kalau Engkau telah menemukan bangsa kami dari penyakit COVID-19 Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berlalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus kalau menghadapi tahun 2023, kami mau menghardik perekonomian bangsa ini Tuhan Yesus yang buruk, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perekonomian ini berkembang Tuhan Yesus, naik levelnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus kalau akhir-akhir ini sering terjadi gempa, bencana bumi Tuhan Yesus. Kami juga mau menghardik gempa-gempa lempeng-lempeng yang bergetar Tuhan, yang diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan tempat yang telah disediakan Engkau melalui Bapak Au Bintoro Tuhan Yesus. Engkau berkati Pak Au Tuhan Yesus, berkati istrinya Ibu Weli, berkati anaknya, mantunya, cucunya, berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, taruh pikiran-pikiran Yesus dan pengenalan akan Engkau yang lebih dahsyat daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga segala usaha pekerjaan yang Tuhan Yesus Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Penjualannya, apapun masalah yang ada Tuhan Yesus, Engkau buat semuanya terang benderang Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang dan aktivitas kami masing-masing, sebelumnya kami rindu akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita siapkan hati kita, angkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Baru berasa.